penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama dan Baru. Terbelakang terjadinya penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama di tahun 1959 hingga 1966 adalah karena krisis politik dan ekonomi serta kekuasaan yang tidak stabil yang menyebabkan Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan dan mengimplementasikan sistem demokrasi terpimpin. Orde Lama adalah era dalam sejarah politik Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung mulai tahun 1945 hingga tahun 1965. Walaupun Orde Lama adalah era pemerintahan yang membawa Indonesia semakin maju dari belenggu penjajahan sebelum kemerdekaan, tetapi pada periode ini juga banyak penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahannya. Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk dan diresmikan sebagai Dasar Negara Kesatuan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menjadi dasar hukum yang mengatur tentang tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia. Penyimpangan Orde Lama. Poin pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Bunyi maklumat ini adalah sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, maka segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Maka Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menjadi lembaga pembantu Presiden mengalami perubahan fungsi. Melalui maklumat ini, KNIP diberi kekuasaan dan kewenangan secara legislatif untuk berpartisipasi menerapkan garis besar haluan negara atau GBHN. Poin kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Dalam maklumat ini dinyatakan perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang tadinya berbentuk kabinet presidensil berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Poin ketiga, perubahan bentuk negara. Poin keempat, Presiden membubarkan DPR. Poin kelima, penerapan pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Politik Republik Indonesia sebagai GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. 6. Pengangkatan Presiden seumur hidup. 7. Rangkap jabatan, di mana pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi diangkat sebagai Menteri Negara. 8. Tidak berjalannya hak budget DPR karena pemerintahan tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. 9. Kekuasaan Presiden tidak terbatas. Selanjutnya, latar belakang terjadinya penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 adalah karena kekuasaan yang terlalu besar di tangan Presiden Soeharto dan pemerintahannya yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap hak-hak asasi dan demokrasi. Penyimpangan Orde Baru dan kesimpulannya. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru, yakni pelangkahan kekuasaan Presiden yang terlalu besar, penindasan hak-hak asasi manusia, pemilihan umum yang tidak bebas dan adil, pembubaran DPR dan MPR secara tidak konstitusional pada tahun 1966, penunjukan anggota MPR atau DPR secara tidak demokratis. Kesimpulannya, penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru dan Lama adalah penyalahgunaan kekuasaan, penindasan hak-hak asasi, dan tidak adanya keadilan dalam sistem pemerintahan yang menyebabkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.